Pak Satori yang saya kenal adalah sosok yang kebapaan, cenderung ke simbah-simbahan. Dalam arti beliau itu sangat bijak mendengarkan semua keluh kesah, masukan dari rekan-rekan kerja maupun bawahannya. Beliau adalah seorang yang kalem, tenang, selalu memberi solusi kepada kami yang bila ada kesulitan. Keagamaan yang luar biasa, makanya kalau ada permasalahan tentang diskusi agama, kami selalu memanggil beliau Pak Ustadz Satori, Imam Besar Ustadz Satori, dan arahan-arahan beliau itu luar biasa bisa kami pegang dari sisi agama. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang, ingat selalu. Pertama kali kenal beliau Pak Satori, beliau pindah ke Bapeda ini 2010, tepatnya 16 Juli 2010, waktu mutasi dari Kabid Data dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB menjadi Kabid Sosial Budaya di Bapeda. Kalau pertama kali kenal, jelas ketika saya masuk di Bapeda tahun 2019. Namun kalau pertama kali melihat sudah seliwar-seliwar itu sejak tahun 2005 saya CPNS. Karena kalau apel pagi itu kan semuanya gabungan termasuk dari Dislupkan. Nah itu saya sudah melihat sosok Pak Satori tersebut. Ketemu pertama kali di kantor KB, kenal di Bapeda pada saat itu yang menjadi KB Sosbud. Itu pertama kali. Pertama kali kenal Pak Satori pada waktu saya dipindah di Bapeda sebagai Kasubag Keuangan dan Pak Satori sebagai Kabid Pemsosbud. Pertama kenal dengan Pak Satori sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Ketika itu beliau masih di bidang Sosbud dan saya sering rusui minta data sana sini untuk laporan, dan ketika itu saya masih di lingkungan hidup. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Kesan pertama, satu, beliau baik gitu. Kemudian beliau juga agamis dan ternyata juga humoris. Tapi kesan pertama kenal beliau adalah wong kok mentenge cuek. Tapi ternyata setelah kenal begitu dalam, begitu lama, beliau ternyata seorang yang humoris, kadang-kadang malah terkesan lucu. Bapak ini luar biasa, pendiam, kalem. Kesan pertama waktu ketemu Pak Satori itu, waduh ini kiainya ini dingin, santai, tidak ramah, tidak ada senyum. Itu kesan pertama. Kesan pertama melihat Pak Satori itu wajahnya serem ya, saya takut, ternyata beliau adalah memang sifatnya pendiam. Cerita paling menarik ya, menarik itu kalau sama Pak Satori dimanapun tempatnya, misalkan pergi perjalanan dinas ke luar kota atau mungkin di sekitar Batal saja, itu pasti yang dicari itu adalah kulinernya, dan banyak miripnya lah kesamaannya. Artinya warung-warung pinggir jalan yang tidak terlalu mewah itu justru yang dicari, dan memang saya juga punya kesenangan yang sama. Jadi itu Pada saat kita membuat lapangan badminton, itu rekan-rekan pasti tahu semua. Pertama kali main ya seperti itu.
setelah beberapa kalimat luar biasa, kemajuannya luar biasa, itu sangat berkesan sekali. Kemarin kita main di Magelang mencari lokasi untuk naik VW, merasa kebingungan karena semuanya balkondes. Balkondes itu apa? Beliau pengertian kita semua tadinya adalah sebuah perusahaan yang mengelola kegiatan tersebut. Ternyata balkondes adalah balai konservasi desa yang setiap desa di sana ada balkondesnya di Kabupaten Magelang, terutama di sekitar Borobudur. Cerita menariknya, kalau Pak Satori rapat itu suka cari bakwan, senengnya bakwan goreng. Punya kebun ditanami pohon jambu. Waktu itu ditawarilah adiknya Pak Satori untuk ngambil jambu tadi. Tapi begitu sampai ke kebun, wah ini Mas Satori ini semua jambu entek ini ditawa-tawa wong. Di lain pihak, begitu Pak Satori datang ke kebun, wah adikku piye iki jambu semuanya dientek kabeh. Usut punya usut, ternyata sebelum ditawaran adiknya, jambu itu udah saya petik habis. Jadi kedua saudara ini malah saling menyalahkan, padahal itu yang mengambil saya. Mohon maaf Pak Satori ini. pulang, ingat selalu sayang, hatimu kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di Kisah lucu tuh sebenarnya banyak kisah lucu bersama beliau, tapi salah satu kisah lucu yang terakhir itu ketika kirap pusaka 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, bulan April ya, waktu HUT Batang. Nah itu ada sosok yang sedang duduk termangu di depan pendopo, di bawah bendera itu, di bawah tiang bendera ada duduk termangu lah. Pak Satori itu kan melihat sosok tersebut itu setengahnya mau disampar gitu loh, pakai tangan entah pakai kaki gitu, tanpa rasa bersalah. Yang mana saya itu sudah batin ini tuh bukan sembarang sosok gitu. Lah ternyata benar, setelah sosok tersebut dari menunduk kemudian berdiri, sosok itu Kapolres gitu loh. Lah itu kan sangat wagu bagi saya, itu seorang Kapolres disampar aja gitu. Kisah lucunya Pak Satori, pada waktu saya mengadakan ada tamu dari Kabupaten Kudus kalau nggak salah, itu Pak Satori sebagai narasumber, malah Pak Satori itu tidur. Jadi Pak Satori itu ditanya atau sebagai narasumber seharusnya memberi arahan atau jawaban, malah Pak Satorinya tertidur. Kita mencari rumah makan, kita muter-muter bolak-balik, ternyata salah nge-map. Rumah makannya orangutan, nge-mapnya rumah makan ketek. Ya tidak ketemu, kita carinya rumah makan ketek, ternyata rumah makannya adalah rumah makan orangutan. Itu kemarin kejadian yang menurut saya paling lucu ketika saya mulai intent kenal beliau di Babelitbang sejak 2021. Kisah lucu bersama Pak Satori setiap hari itu lucu. Saya ketemu Pak Satori itu meskipun pertama diem terus tidak ramah, tapi setelah itu lucu. Jadi setiap ketemu Pak Satori adalah kelucuan yang ada. Kisah lucu dengan beliau pada saat beliau bercerita ditinggal oleh bis pada saat beliau kuliah S2. Nah ini nanti yang mungkin di acara ini nanti beliau diminta untuk mengulas kembali cerita-cerita yang luar biasa yang sangat lucu, kenapa beliau sampai ditinggal oleh rekan-rekan satu bis itu pada saat menempuh perjalanan S2 itu. menjemputmu pulang, ingat selalu sayang, hatimu kau genggam, aku takkan pergi menunggu Yang disuka dari Pak Satori itu ya lucu sih, humoris, kemudian dalam menghadapi persoalan kantor itu selalu tenang aja. Mau seorang rampunge, prinsipnya seperti itu.
beliau itu nggak pernah marah, yang saya sangat sukai. Dibully, dikerjain, itu tidak pernah marah. Selalu ngajak saya untuk sholat berjamaah. Bahkan kalau misalnya bepergian, itu saya itu kalau sholat bisa tepat waktu karena diajak jamaah sama Pak Satori terus. Dan Pak Satori itu pernah membelikan saya durian. Jadi pada waktu itu ada musrenbang kecamatan, saya satu tim dengan Pak Satori. Kemudian saya cuma bilang kalau wah itu makan durian enak sama sate, di tim yang lain juga pada beli. Bahkan Pak Satori itu sangat memperhatikan dan perhatian itu saya dibelikan durian, bahkan diantarkan sampai rumah sama Pak Satori. Saya yang sekitar 2 tahun di Paguyuban sangat merasa banyak berguru, banyak diturali ilmu-ilmu beliau, terutama ilmu tentang kehidupan, bagaimana kita hidup secara individu, hidup secara bersosialisasi dengan masyarakat, hidup bermasyarakat. Saya banyak belajar dari beliau. Datang menjemputmu pulang, ingat selalu sayang, hatimu kau Yang tidak disuka apa ya? Ini sulit ini. Tapi mungkin ngantuan mungkin ya. Ngantuan dalam arti pernah satu ketika dalam rapat saya coba mintakan pendapatnya, beliau ternyata sudah terlelap. Tapi beliau memang seorang sosok figur kalem, tenang itu tadi. Cuma kadang-kadang juga sok usil. Ketika ditanya serius malah jawabnya bercanda. Yang tidak disukai ya itu, kok nggak bisa marah dulu harusnya kalau ada kondisi tertentu saya tuh pingin beliau itu marah gitu, tapi nggak marah. Jadi gimana ini Pak Satori kok nggak marah, saya kan sama malah yang gregetan. Itu kalau bersama beliau Pak Satori itu, duit saya itu nggak berguna, nggak kepakai. Jadi yang dipakai itu duitnya Pak Satori terus. Sebelumnya minta maaf ya Pak Satori, nyun pangapunten ini saya sampaikan unek-unek saya. Jadi pada waktu dulu saya di bidang perencanaan, saya itu pada waktu penyusunan buku PPA ngelembur-ngelembur sampai malam, bahkan sampai jam 2 malam, tidur sampai jam 3 malam. Itu Mbak Elis minta diantar sampai rumah. Pak Satori sangat bersedia sekali untuk mengantarkan Mbak Elis sampai rumah dan diantarkan sampai nanti sampai masuk rumah baru saya tinggal. Saya juga ngerengih, Pak, setelah ngantar Mbak Elis ngantar saya ya, tapi Pak Satori itu nggak mau jawab, ternyata nggak mau ngantar saya kan sakit hati. lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu, datang menjemputmu pulang, ingat selalu. Pak Satori kalau sudah tidak jadi PNS cocoknya jadi tukang kebun. Pak Satori itu bahkan sebelum purna beliau itu kebun yang ada di taman lah, yang ada di depan kantor itu semua itu yang ngerawat, yang ngopengi lah istilahnya Pak Satori. Jadi setelah beliau purna pensiun itu cocok sekali jadi tukang kebunnya sendiri. Nanti sama saya Pak, kebunnya Pak, kita bercocok tanam bersama. Kalau beliau tidak menjadi PNS, cocoknya menjadi ulama, dan saya kira menjadi ulama yang besar, karismatik. Mungkin itu. Nyun pangapunten Pak Satori ya. Saya itu kalau berangkat mesti kalau ketemu Pak Satori saya mesti diatur maju sini diupik maju sini ya, jadi mandor. Maksudnya jadi itu tukang parkir motor. Soalnya saya selalu diatur kalau parkir motor. Kalau nggak jadi PNS, saya yakin beliau pasti jadi petani. Karena sampai sekarang itu masih mengikuti harga-harga kebutuhan pokok, masih sering ke sawah,
juga menceritakan ladang jagungnya yang berhektar-hektar. Jadi saya yakin itu jadinya petani atau kebun lah, tukang kebun ya itu. Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Setelah beliau purna, beliau tidak bosan, tidak henti-hentinya memberikan masukan kepada kami untuk berencana lebih baik. Karena nanti bisa jadi musrembang di Kecamatan Batak, beliau menjadi stakeholders. Ini siapapun yang nanti masuk menjadi di tim Kecamatan Batang, jangan kaget, siapa tahu beliau nanti memberikan masukan yang luar biasa. Lah, harapan dari kami seperti itu. Tetap menjadi pribadi yang baik, tetap menjadi orang yang baik, menjalin komunikasi dengan kami dan sehat. Ya, semoga Pak Satori diberi kesehatan, selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Tetaplah pakai korpri meskipun sudah tidak di birokrasi. Tetaplah pakai keki meskipun sudah tidak di PNS. Harapannya mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian jangan lupa sama Public Bank, rekan-rekan Public Bank, bagaimanapun apa yang ada sekarang itu salah satunya suri toladan dari Pak Satori yang sudah puluhan tahun di kantor ini. Pada siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatimu kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatimu kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi. Data seperti arti nama beliau Satori itu adalah mista, garisan itu data lurus. Pendiam. Semangat. Pensiun bukan akhir segalanya. Lucu. Oh, terima kasih.